satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengawali pertemuan pada kali ini, marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa yang telah kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga puasa yang akan datang mudah-mudahan diberikan kekuatan, kemampuan, dan dijauhkan dari segala halangan serta godaan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan kuliah untuk melaksanakan salah satu program, yakni pesantren Ramadan, khususnya untuk materi kelas 8. Pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa yang sudah masuk kepada fase yang kedua, yakni fase maghfirah, di mana menurut keterangan bahwa bulan puasa Ramadan adalah terbagi dalam 3 fase. 10 hari pertama adalah fase rahmah, kasih sayang Allah akan diturunkan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian fase yang kedua, yakni tanggal 11 hingga tanggal 20, termasuk adalah fase maghfirah, di mana ampunan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dari tanggal 11 hingga tanggal 20. Kemudian yang ketiga adalah fase itqun minan nar. Allah akan membebaskan dari api neraka, yakni dari mulai tanggal 21 hingga akhir Ramadan. Tentunya untuk meraih itqun minan nar berarti kita harus lulus terlebih dahulu dari babak atau fase pertama, fase rahmah, kemudian juga masuk ke fase maghfirah, dan insya Allah akan kita raih yang namanya itqun minan nar, terbebas dari api neraka, di mana ketika kita sempurna melaksanakan ibadah puasa dan kita telah melewati 3 fase tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dan terbebas dari dosa kita. Bahkan diibaratkan manusia yang telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan adalah bagaikan anak yang baru lahir dari rahim ibunya karena sudah terbebas dari dosa. Hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke babak maghfirah, di mana di situ akan ada satu peristiwa penting, yakni tanggal 17 Ramadan yang diberi nama peristiwa Nuzulul Quran. Artinya hari dilahirkannya Al-Quran, yakni surat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq, dari ayat 1 sampai ayat 5, yaitu di Gua Hira yang berada di Jabal Nur. Kangjeng Nabi sebelumnya berhalwat atau menyendiri di Gua Hira selama 40 hari 40 malam.
Kemudian turunlah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kalau kita lihat dari makna itu, di situ adalah pertama kata-katanya adalah Iqra, artinya bacalah. Ketika malaikat Jibril suruh membaca kepada Nabi, lalu Nabi menjawab dengan kalimat ma'ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Sampai beberapa kali Nabi mengatakan ma'ana biqari'in. Setelah diulang-ulang, kemudian baru Nabi bisa mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak perlu ada yang kita banggakan. Bahwa semua apa yang ada pada diri kita adalah semuanya adalah merupakan takdir dari Allah yang perlu kita syukuri, bukan disombongi. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah kepada Tuhan yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pelantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah memberikan pengetahuan kepada manusia dari apa yang tidak ia tahu. Artinya apa? Ketika kita lahir tidak tahu apa-apa. Allahu yakhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Ketika kita begitu lahir ke alam dunia, maka diperintahkan untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal wahdi. Diperdukan kepada setiap muslimin dan muslimat untuk mencari ilmu dari mulai lahir sampai masuk ke liang lahat. Ini artinya kita wajib untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmunya insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, tentunya di bulan suci Ramadan ini kita harus benar-benar bisa meningkatkan amal ibadah kita. Jangan sampai di fase kedua kita kalah dengan hawa nafsu. Kita mulai meninggalkan taraweh, kita mudah meninggalkan tadarus. Itu adalah jangan sampai terjadi. Teruskan, kita taraweh sampai akhir, kemudian tadarus kita usahakan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan tamat ya 30 juz. Kemudian juga kita amalan-amalan yang lain seperti zakat fitrah, bagi yang mampu wajib untuk mengeluarkan. Karena kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal kita mampu, maka amal puasa kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pesan dari Bapak, walaupun kita dalam keadaan ada wabah, kita perlu menjaga diri, selalu mencuci tangan, ketika bepergian selalu pakai masker, dan juga yang terakhir selalu tetap kita menjaga jarak. Yang intinya adalah tiada lain kita supaya terjaga kesehatan, terhindar dengan setan. Itu adalah merupakan ikhtiar kita supaya terhindar dari penyakit, dan juga ikhtiar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan karena ada keterbatasan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.